Udah mau 2026 nih, kira-kira Sony A6400 masih worth it apa enggak? Mengingat nih kamera hybrid banget buat penggunaannya, tapi yang paling penting harganya masuk di kantong kalian. Selamat datang di Remas Review Kamera Lawas ST Media. It's been a while, my friend semuanya gitu ya. Maaf kalau remasnya gue kelupaan, tapi ya back to the topic, gue bacain komen gitu ya. Intermezzo dikit aja, biar agak panjang videonya. Bang, lu bikin short mulu, mendingan lanjutin remas. Oh iya, you're right. Ini remasnya gue lanjutin lagi dan sekarang gue pengen bahas Sony A6400. Dan kenapa? Bang, kenapa bahas Sony A6400? Karena, jujur li, ini kamera sampai sekarang menurut gua, kalau kita ngomongin soal end user aja ya, kita nggak ngeliat dari sisi reviewer yang ngeliat teknologi. Kita ngeliat dari end usernya, kalian-kalian gitu kan. Ini kamera masih gacor banget. Dan gua di ST Media juga selalu merhatiin kalau di kamera sekarang-sekarang gitu ya, di tahun-tahun ini atau di 1 tahun sebelumnya, kalaupun ada kamera baru, misalnya di range harga kayak si Sony A6400, itu biasanya bahasa halusnya apa ya? Segmented. Harga sekian juta, sekian belas juta, cuman bagus kayak buat foto doang. Videonya jelek, atau bagus buat video doang, fotonya jelek. Nah, kalau si Sony A6400 ini, memang dia tidak punya kemampuan foto yang wah, nggak punya kemampuan video yang wah. Tapi, buat kalian yang ngejar fungsi, ini kamera keren gitu loh. Cukup banget. Ini gue contohinnya sama dari brand Sony-nya sendiri aja deh. Sony A6400 sama Sony ZV-E10 yang selalu jadi, apa ya, pilihan lah buat kalian gitu. Mendingan mana ya, ZV-E10 atau Sony A6400? Kalau gua, mendingan Sony A6400. Kenapa? Penggunanya hybrid, yang kedua nggak kayak mainan, nggak neko-neko gitu loh. EVF dia ada, si Sony A6400. Build-nya oke, grip-nya enak. Kalau si Sony ZV-E10 memang dia punya teknologi yang lebih baru. Cuman ya kalau secara fungsi, gua ngeliatnya dipakai buat hybrid, ya kadang-kala tuh gua pasti pakai EVF meskipun jarang banget. Ada kalanya gua pakai meskipun di A6400 itu kecil, tapi itu tetap berguna. Nah, buat kalian-kalian kalau memang pengen ngincer hybrid sih antara Sony ZV-E10, Sony A6400, kalau dari gua Sony A6400 tetap. Bahkan sampai si yang ZV-E10 Mark II-nya pun, kalau gua mau ngepres harga gitu ya, buat penggunaan atau duitnya buat yang lain, A6400 udah sangat cukup. Dan tadi gue sempat mention soal build-nya dari si Sony A6400, dan buat gambaran ke kalian, kayak gimana sih si Sony A6400 ini? Sebenarnya gimana-gimana, bagus banget, mewah banget, enggak. Jelek banget pun enggak. Cukup, nyaman di genggaman, gripnya enak banget, ukurannya compact, di bawah-bawah itu enak. Kemudian kalau kalian nanyain soal pilihan lensa untuk si Sony A6400, kalau memang kalian pengen ngejar, gue pengen Sony A6400 gue ini tetap compact ukurannya. Bisa sikat aja lensanya Viltrox R gitu kan, itu pilihannya banyak banget, focal length-nya kalian bisa lihat aja nih dari video yang kita tampilin, itu pilihan focal length-nya ukurannya compact buat Sony itu ada semua, apalagi buat di A6400 ini pas banget ukuran lensa sama body kameranya. Sekarang kalau kita ngomongin soal kualitas gambar dari Sony A6400 ini, mungkin di benak kalian bakal bertanya-tanya, Bang, kamera Sony kan yang sekarang-sekarang banyak, apakah hasilnya bakal jomplang jatuh banget Sony A6400 dengan yang lainnya? Enggak, hasil gambarnya masih tetap bisa cakep baik foto dan juga untuk videonya. Meskipun bisa bagus, tapi di sini gue punya note buat kalian, dan mungkin ini note-nya subjektif gitu ya, dari pengalaman gue atau dari selera gue atau dari seleranya ST Media. Yang dimana kalau soal video itu kita selalu pakai S-Log 2-nya. Kenapa? Karena gue dan tim ST Media itu kurang suka sama warna yang ada di Sony A6400 ini. Warna standarnya itu kurang aja gitu loh. Somehow aneh, gimana bilangnya ya, kayak oversaturated atau something gitu, kadang skin tone-nya tuh lucu, aneh banget gitu ya. Nah, makanya kita sering banget dan selalu untuk pakai S-Log 2 untuk di Sony A6400 ini. Biar apa? Karena di waktu itu, di waktu kameranya masih ada dan kita masih pakai Fujifilm X-T3 atau X-T30, gue lupa. Si Sony A6400 ini warnanya kita seusahain mungkin itu sama kayak si Fujifilm gitu ya, pakai S-Log 2-nya. Karena tadi, warna standarnya kurang. Tapi itu subjektif. Untuk resolusinya gimana Bang? Dia maksimal bisa rekam berapa-berapa aja. Nah, kalau untuk resolusi perekaman, ini karena kamera lama, dia tidak ada firmware apa-apa lagi, tidak ada penambahan apa-apa lagi dari kameranya, udah lama banget. Dia dibekali sama 4K 30p, itu untuk recall 4K maksimalnya. Untuk Full HD-nya dia bisa sampai 120p. Ya Bang, cuma segitu aja buat spek videonya.
Ya mau gimana gitu kan, kameranya udah lama banget, tapi kalau gua ngomongin soal pengalaman yang ada di ST Media, ini terlepas dari si Sony A6400-nya, kita ngomongin spek yang ada di Sony A6400-nya aja, 4K 30p, Full HD 120p. Kita punya XS20 gitu kan, dia bisa rekam 4K lebih dari 30p, bahkan 6.2K aja ada, tapi buat saat ini, buat sekarang, kalau dari pengalaman kita, 4K 30p aja itu udah sangat cukup. Bahkan kalau untuk Full HD, meskipun di XA2S kita ada 4K 120p, Full HD 120p-nya gitu ya, di XS20 yang kita pakai, itu masih oke-oke aja gitu loh. Begitu juga di A6400. Sama gitu ya, Full HD 120p-nya cakep, dan ini kita masih ada seingat gua untuk footage 120p di Full HD-nya, itu cakep-cakep aja gitu loh, nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan dibilang spek videonya jadul, jelek, enggak, cukup banget gitu loh, masih kepake sampai sekarang. Apalagi kalau kalian hanya keperluan untuk sosial media, buat YouTube, buat IG vertikal gitu kan, masih proper. Nah, selain dipakai buat slow motion, asal kalian tahu juga, kalau kalian punya Sony A6400, kalian juga bisa bikin quick motion atau kayak timelapse gitu pakai si Sony A6400 ini langsung dari kameranya. Waktu itu gue sempet bahas di short gitu ya, cara pakai quick motion kayak timelapse gitu di kamera Sony kalian. Kalau memang kalian punya fiturnya, gue nggak tahu ada di kamera mana aja. Yang penting ada SN key, itu bisa harusnya gitu ya. Ya videonya bisa dicek gimana nih, di sini nih. Lihatnya short gua, gampang banget settingannya. Nah kalau kita sekarang ngomongin soal fotonya, ya sama juga kayak di video gitu ya. Kalau video gua pakai S-Log, kalau di foto gua selalu pakai RAW. Karena apa? Warna standarnya kurang gitu loh. Tapi baik lagi, ini bukan ngejelekin Sony A6400-nya karena aku nggak suka gambar jelek, enggak. Ini subjektif, pengalaman aja gitu ya, dari selera aja. Untuk kemampuan fotonya juga lumayan oke gitu ya, buat kalian yang doyan foto sport, ngambil subjek dengan pergerakan cepat atau objek dengan pergerakan cepat. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu buat ke kalian gitu ya, harusnya minta maafnya dari awal gitu kan, karena gue tidak bisa menunjukkan hasil-hasil recent dari si Sony A6400 yang gue lagi bahas sekarang ini. Karena apa ya, kameranya kita udah nggak pegang lagi, waktu itu jadi hadiah buat lomba. Jadinya di sini untuk hasil karya foto gue minta izin sama Mas Robi Prambadi. Itu kenalan gue waktu gue main di hunting foto, hunting bareng community itu ya, komunitas foto, yang dimana si Mas Robi Prambadi ini adalah end user Sony A6400, nggak terikat di mana-mana, bukan BA, bukan segala macam, dia end user kayak kalian mungkin yang nonton. Nah, dia pakai Sony A6400 ini dan masih dipakai sampai sekarang. Dan by the way, gue lupa gitu ya, makasih banyak Mas Robi udah mau ngizinin buat nampilin IG-nya, buat nampilin karya-karyanya. Yang dimana dia tadi menggunakan Sony A6400 dan juga untuk lensanya dia pakai buat foto-foto orang running gitu ya. Dia juga suka jualan di photoyu.com buat hasil-hasil karyanya menggunakan Sony A6400 ini. Hasilnya cakep banget. Buat lensa yang dia pakai itu pakai Sony 85mm FE ya. Dan kalian bisa lihat aja dari Instagramnya Mas Robi_Prambadi. Itu hasilnya cakep-cakep banget. Fokusnya tajam, gambarnya cakep gitu ya. Gue yakin banget dia fotonya pakai RAW ini. Ya terlepas soal hasil kameranya bisa bagus, ya gue yakin juga orangnya udah pengalaman banget buat foto-foto seperti itu gitu ya. Jadi ya hasil karyanya cakep-cakep, kalian bisa main aja ke IG-nya. Thank you sekali lagi. Nah sekarang kita bahas soal heat anticipation-nya. Kalau kalian mungkin bertanya-tanya, Bang, apakah Sony A6400 ini overheat apa enggak? Dan ini adalah pengalaman kita. Nah ini gue sampein by pengalaman ST Media aja dengan si Sony A6400 ini. Yang dimana dulu waktu ST Media masih di apartemen, itu kita masih awal-awal banget sih sebenarnya sih. Kalian mungkin kalau penonton baru, udah nggak ada, segmennya udah dihapus. Cuman dulu itu pernah ada segmen podcast namanya Jumatan bareng ST Media, yang dimana si Sony A6400 ini kita barengin sama Fujifilm, gue lupa XT3 apa XT30, itu buat dual cam jadinya. Dan yang terjadi apa, si Sony A6400 ini dia sustain, nggak overheat. Tapi kalau si Fujifilm udah ngambek gitu ya, bahkan tiap di menit 15 apa di menit berapa itu kita kudu ngademin dulu kameranya, kadang mati. Tapi yang jadi main cam itu si Sony A6400 karena dia lebih sustain sama overheat. Terbukti. Itu dari pengalaman kita ya. Tapi kalau kalian punya pengalaman beda ya silakan komentar aja. Dan kalau misalnya dipakai buat syuting keluar pun, kita juga pernah syuting pakai Sony A6400 buat syuting keluar gitu kan. Gue sama Erwin, dulu si Erwin masih suka aktif keluar, gue jadi kameramennya. Itu kita pakai Sony A6400 dan tidak pernah mengalami overheat sama sekali. Tapi perlu gue ingetin, baik lagi ini pengalaman kita. Pengalaman orang ini beda-beda nih, workflow kalian juga beda. Jadi kalian bisa komentar aja kalau memang terjadi overheat, coba boleh tolong komentar aja biar teman-teman tahu sikonya pas kapan tuh overheat. Jangan bilang, apaan punya gue overheat bang, udah kelar komennya. Jadi orang tuh nggak tahu gambarannya seperti apa penggunaannya.
Ya bisa bantu juga teman-teman yang lain kalau memang pengen kepikiran buat beli kameranya. Wah, dipakai buat podcast, berarti baterainya awet dong bang? Tidak, baterainya boros. Dia pakai baterai kecil Sony gitu ya, bukan yang gede, bukannya NPF Z100 ingat gua, bukan, dia yang kecil buat baterainya. Jadi kalau dipakai buat podcast itu kita menggunakan dummy baterai. Apa itu bang dummy baterai? Cara pakainya gimana bang? Gua nggak bisa ngejelasin secara teknisnya gimana, cuman gampangnya gitu ya, gambaran gampangnya dummy baterai itu bentuknya ya sebenarnya baterai, cuma bedanya dia ada kabel lagi, ada adapternya lagi, ada kecolokannya lagi buat kalian colok langsung ke listrik. Jadinya daya yang dialirin langsung dari listrik langsung ke kameranya. Apakah aman atau enggak? Aman, karena nyantai sendiri sekarang pakai Fujifilm X-T4 sama X-A2S-nya buat podcast gitu ya. Itu masih pakai dummy baterai, karena apa ya? Biar nggak ribet gonta-ganti baterai, dicopotin lagi segala macem, harus end-stream segala macem, ribet gitu kan. Jadi pakai dummy baterai, tinggal colok aja aman. Minusnya cuma satu, kalau misalkan tiba-tiba ada kerusakan listrik, mati lampu, ngejetrek, kameranya mati, udah. Tuh. Dan sekarang kita bakal bahas satu hal yang bikin kamera ini jadi fenomenal banget. Yang bikin kenapa kamera Sony A6400 ini banyak banget yang suka dan masih banyak banget yang pakai sampai sekarang. Yaitu apa? Performa autofokusnya. The best. Nah, buat Sony A6400 ini dari waktu tahun kemarin sebelum itu di giveaway, sebenarnya kita kan sempat bikin buat video juga ya pembahasannya dari si Sony A6400 ini. Kita cobain lagi performa autofokusnya. Itu masih the best banget dan bahkan performanya masih lebih baik dibandingin pesaingnya di era sekarang ini. Sony A6400 masih the best, meskipun dia tidak dibekali gimmick-gimmick fitur AI segala macam biar autofokusnya lebih oke lagi, tidak perlu. Dia ala kadarnya begitu dari tahun pertama dia bikin, ya udah tok itu performa autofokusnya dan masih the best banget. Dan itulah kenapa alasan si Sony A6400 masih disukai sama orang-orang, masih banyak yang pakai. Salah satunya adalah performa autofokusnya yang gokil. Ya tadi, dia memang tidak punya subjek deteksi kalau kalian mau detek kucing atau hewan-hewan lain atau burung gitu ya, atau kalian mau deteksi mobil, dia tidak ada gitu ya yang subjek deteksinya itu bisa ngedetek langsung. Tapi kalian bisa pakai touch to track-nya aja. Kalian tinggal di touch di layar aja, touch to track, itu pasti nempel sama fokus yang mau kalian ambil. Tidak bakal lepas gitu ya, meskipun ya kalau kalian memang komparasinya sama kamera Sony yang sekarang-sekarang yang lebih advance, ya jelas dia kalah. Tapi buat kebanyakan kamera, jika diadu sama si Sony A6400 ini, gue masih jamin dia masih gacor banget. Di Sony A6400 ini. Nah itu tadi bagus-bagusnya. Sekarang gua bakal bahas kekurangan yang dimana ini bakal subjektif banget dari apa yang gua rasain aja. Tidak berlaku juga buat ke kalian sebenarnya gitu. Tapi kalau kalian mau nanya pendapat gua kurangnya apa sih Sony A6400 ini? Yang pertama kalau buat gua adalah soal layarnya. Bukan karena layarnya tidak bisa di variangle, bukan. Gue tidak masalah dengan mekanisme layarnya yang bisa cuma di flip ke depan, tidak bisa dikeluar puter-puter, gue nggak masalah. Cuman kalau misalnya dia bisa di flip ke samping itu lebih oke lagi menurut gua. Buat apa? Buat foto potret, baik mau kalian low angle itu lebih enak, buat high angle begini gitu ya. Ketika dia bisa di flip ke samping, jadi itu lebih fleksibel buat dipakai untuk foto-foto. Begitu juga kalau buat video, kalau memang kalian membutuhkan buat ngambil gambar, seperti itu. Yang kedua, gue nggak tahu ini bermasalah juga sama kalian atau enggak, tapi di kamera ini tidak punya in-body image stabilization. Yang berarti apa? Ya kalau untuk syuting handheld atau kalian mau foto slow shutter, itu kalian membutuhkan aksesoris tambahan lagi kayak gimbal atau tripod gitu ya, biar gambarnya bisa dapet gitu kan. Kalau pakai handheld doang ya dia shaky-nya berasa, ya mungkin bisa terbantu kalau lensa kalian punya stabilisasi di lensa, bisa terbantu. Kalau misalkan slow shutter ya jadinya juga sama gitu kan. Kalau lensa kalian punya stabilisasi lebih oke, tapi kalau misalkan nggak ada ya mau nggak mau harus pakai sebuah tripod gitu. Sama kekurangan terakhir dari Sony A6400 dari pengalaman kita adalah soal rolling shutternya yang masih cukup berasa di 4K 30p-nya. Dan baik lagi, kalau kalian punya insight kekurangan dari Sony A6400 ini yang bisa di-sharing juga ke teman-teman, boleh komentar aja. Terima kasih. Dan ya, mungkin itu dari si Sony A6400 lagi. Baik lagi, kalau memang kalian cuma ngejar fungsinya aja, kamera ini masih sangat-sangat worth it bahkan buat mau kalian pakai sekarang atau di tahun 2026. Kalau kalian cuma ngejar fungsinya aja, nggak ngejar teknologi ABC lain gitu ya, yang bikin kameranya juga jadi mahal kalau kalian ngejar teknologi yang sekarang-sekarang, ya si Sony A6400 ini masih sangat worth it gitu ya. Terbukti juga tadi gue contohin sama si Mas Robi Prambadi, hasil foto-fotonya pakai Sony A6400 juga nggak kalah hasilnya sama kamera yang sekarang-sekarang. Dan yang paling penting buat kalian juga adalah soal harganya, yang dimana si Sony A6400 ini hitungannya masih sangat affordable dengan spesifikasi yang dia kasih.
Baik lagi, ini kita ngomongin soal fungsinya ketika kalian pakai, oke apa enggak? Oke banget, kalau kalian mau ngincer teknologi yang baru-baru dari Sony, ya jangan pilih kamera ini. Baik lagi ya, ini kamera diperuntukkan buat kalian yang ngejar fungsinya aja ketika kalian pakai. Tapi urusan worth it atau enggak, ya tinggal kalian yang tentuin lagi. Dan kalau kalian nanya gua, Bang, kalau lu jadi sebagai end user kayak kita, ada budget buat Sony A6400, Sony ZV-E10, apa kalau bakal sikat A6400 tetap? Ya, gua kalau mau ngejar fungsinya, gua bakal pilih tetap Sony A6400. Bahkan ke si ZV-E10 Mark II-nya pun sekalipun gitu ya, gua bakal tetap pilih si Sony A6400. Karena apa? Sebagai end user di Indonesia, harga paling utama, mendang-mending gitu ya, dengan budget sekian, Sony A6400, gua beli body only-nya aja. Sisa spare budgetnya lagi, kalau memang sama kayak si Sony ZV-E10 Mark II, ya gua bisa beli pilihan lensa yang lebih bervarian biar hasil gambarnya bisa lebih bervarian lagi. Kalau misalnya kalian nanya kalau perbandingannya lo mau upgrade lah bang gitu misalnya bang, mendingan kemana bang kalau masih Sony juga? Kalau gua mendingan ke Sony A6700 langsung. Itu sweet spot banget buat penggunaan hybrid. Dah, mungkin itu aja buat videonya. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Semoga bisa jadi gambaran buat kalian kalau si Sony A6400 ini masih worth it buat kalian pakai. Jika memang kalian hanya mengejar fungsi dari kameranya, oke apa enggak, baik foto dan juga videonya. Kamera yang mantap juga sampai sekarang dan gue tidak heran dia menjadi fenomenal dari tahun 2019 pertama kali dia nongol sampai di tahun ini dan bahkan di tahun depan kalau memang kamera begitu-begitu aja gitu ya buat teknologinya dan harganya juga jadi makin mahal. Ya kamera jadul ya masih worth it gitu kan. Yang penting fungsi lah, itu lo ulang-ulang mulu tuh ya. Fungsi yang paling utama. Itu aja. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wowo dan adios wagatomoyo. Anjir, lupa gua. Dadah.